di video kali ini kami akan membahas topik yang seru banget nih, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya, kenapa sih masyarakat kita disebut dengan masyarakat multikultural? Terus konsekuensi apa saja yang muncul dari keanekaragamannya? Nah, kita juga akan membahas bagaimana sikap yang kritis untuk mengatasi semua itu loh. Jadi di video ini kami akan membantu menjelaskan materinya agar kalian lebih mudah memahami. Ayo simak video ini sampai akhir. Dia duluan yang aku. Ya, kamu duluan. Perdebatin perbedaan. Kita kan masyarakat multikultural. Hah? Masyarakat multikultural? Apa Iya, ya? masyarakat multikultural. Jadi masyarakat multikultural adalah Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, yaitu masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari ras, suku, agama, budaya, dan kelompok sosial. Keberagaman ini juga muncul dikarenakan perkembangan zaman dan aktivitas masyarakat yang semakin kompleks. Keanekaragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat serta kebudayaan pada masa kini, masa silam, dan sewaktu-waktu yang mendatang. Suku bangsa bersifat permanen dikarenakan keturunan. Sejak kecil, kita sudah mempelajari nilai-nilai kelompok. Nah, nilai-nilai ini menjadikan pedoman hidup dan juga menjadikan kekayaan budaya. Hal ini juga bisa memunculkan konflik ketika tidak adanya saling menghargai dan toleransi. Nah teman-teman, perlu juga diketahui bahwa dalam hubungan antar suku bangsa sering muncul stereotipe dan prasangka, di mana stereotipe itu adalah anggapan kaku dalam kelompok, sedangkan prasangka itu adalah sikap yang belum tentu benar. Hal itu dapat menyebabkan dalam kesalahpahaman komunikasi. Jika hal itu terus dibiarkan, maka akan menimbulkan sikap diskriminatif, di mana sikap diskriminatif itu adalah sikap yang tidak adil dalam kelompok yang ingin menindas atau membatasi hak kelompok lain hanya karena dia lemah ataupun kelompok kecil. Upaya dialog tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat. Dialog berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk saling memahami sehingga menciptakan keseimbangan dan keteraturan. Nah, dari situlah seseorang bisa mulai merasa kelompoknya paling benar atau disebut dengan etnosentrisme atau in-group. Etnosentrisme itu muncul karena keterikatan kuat pada budaya sendiri sehingga mengakibatkan rasa kekitaan yang berlebihan atau cenderung. Misalnya itu seperti ada seseorang yang ingin berteman tapi hanya dengan daerah sendiri dan menganggap bahwa kelompoknya paling baik daripada kelompok yang lainnya. Oh, jadi masyarakat multikultural seperti itu. Jadi jika banyak ada keanekaragaman, ada juga dong konsekuensinya. ya, jadi karena banyak ada keanekaragaman dalam masyarakat, konsekuensinya juga banyak. Berikut ini adalah konsekuensi yang didapat dari keanekaragaman dalam masyarakat. Yang kedua, konsekuensi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Akibat adanya keanekaragaman kelompok sosial dapat menyebabkan adanya pengelompokan. Nah, akibat dari pengelompokan tersebut menyebabkan terjadinya penguatan identitas dalam batas tertentu, sehingga dapat mempertajam prasangka antara ras, suku, bangsa, dan agama yang berbeda. Yang pertama itu ada primordialisme, yang artinya paham atau sikap yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir, seperti suku bangsa, ras, agama, atau asal-usul kedaerahan. Faktor penyebabnya yang pertama yaitu adanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi, adat istiadat. Yang kedua ada etnosentrisme, yaitu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan standar kebudayaan sendiri. Hal ini sering membuat seorang merasa budaya paling baik atau tinggi dibandingkan yang lain. Nomor 4 adalah diskriminasi, adalah perlakuan yang tidak adil atau membeda-bedakan seseorang atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial. Hal ini menghambat persatuan dan identitas sosial. Contohnya, tidak mau berteman atau bekerja sama dengan
orang dari suku. Sekarang udah tahu kan apa aja konsekuensi yang dihadapi dalam masyarakat multikultural? Sudah. Kalian ngapain masih beragam? Daripada kalian beragam, mending dengerin kita cara menghadapi konsekuensi yang ada di dalam masyarakat multikultural. Ayo. Dalam menghadapi konsekuensi sosial yang muncul karena masyarakat multikultural, kita sebagai warga negara yang baik harus mengembangkan sikap kritis yang bersifat membangun. Sikap kritis yang dimaksud adalah bentuk sikap kita dalam merespons segala bentuk perbedaan. Ada juga beberapa sikap kritis yang dapat kita lakukan untuk menghadapi konsekuensi sosial yang muncul dalam masyarakat. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi berarti saling menghargai dan memahami perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan agama, budaya, ras, dan juga suku. Sikap ini penting untuk menciptakan persatuan, integrasi, dan kerukunan. Walaupun toleransi sudah cukup baik, masih ada kelompok yang memicu konflik, sehingga sikap toleransi harus terus dikembangkan agar tercipta kehidupan yang damai. Yang kedua, meninggalkan sikap primordialisme. Primordialisme adalah sikap yang selalu mengutamakan kelompok sendiri, seperti kelompok suku, agama, maupun ras, secara berlebihan hingga menimbulkan fanatisme dan perpecahan. Sikap ini dapat merusak persatuan dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, prasangka dan sikap membeda-bedakan harus dihindari agar tidak terjadi konflik dan juga disintegrasi. Yang ketiga, ada mengembangkan sikap nasionalisme. Semangat mencintai tanah air dengan tulus akan membawa negara ini pada persatuan kesatuan. Yang keempat, ada menyelesaikan konflik secara akomodatif. Konflik merupakan suatu gejala sosial sebagai alat interaksi yang dilakukan oleh manusia di masyarakat. Konflik memang terkadang sulit dihindari apabila perasaan kita selalu diliputi dengan prasangka. Yang kelima, ada menegakkan fungsi hukum. Hukum merupakan peraturan formal yang disusun dengan aspek kehidupan dan juga bersumber dari hukum yang ada di wilayah masing-masing. Yang terakhir atau yang keenam, ada mengembangkan kesadaran peranan. Sebagai anggota masyarakat mempunyai peran masing-masing yang disesuaikan dengan status. Sebagai contoh, Anda sebagai seorang siswa di sekolah mempunyai peranan untuk menghormati guru dan mematuhi tata tertib di sekolah. Sekarang kalian udah tahu kan apa itu masyarakat multikultural, apa saja konsekuensi yang muncul dari masyarakat multikultural, dan juga bagaimana cara pencegahan dari konsekuensi masyarakat multikultural. Sudah.